Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianti, NIM 182104-2007. Saya mahasiswi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas aspek hukum jasa konstruksi yang telah diberikan. Soal pertama, apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Tujuan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang pertama, memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Yang keempat, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan tertentu. Yang kelima, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Yang keenam, menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Soal yang kedua, apakah makna konsep dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Berikut konsep dasar Undang-Undang Jasa Konstruksi beserta maknanya. Yang pertama, kejujuran dan keadilan. Yang dimaksud dengan asas kejujuran dan keadilan adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam menyelenggarakan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berikut kewajiban guna memperoleh haknya. Yang kedua, manfaat. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. Nah, yang selanjutnya kesetaraan. Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah bahwa kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Selanjutnya, keserasian. Yang dimaksud dengan keserasian adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi. Dan selanjutnya, keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan menyedia jasa dan beban kerja. Penggunaan jasa dalam menetapkan media jasa wajib memenuhi asas ini untuk menjamin terpilihnya penyediaan jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang profesional dalam kesepakatan kerja pada penyedia jasa. Selanjutnya, profesionalisme. Yang dimaksud adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme. Yang selanjutnya, kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi. Selanjutnya, keterbukaan. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa kesediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal, memperoleh kapasitas akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat terhindar adanya kekurangan dan penyimpangan. Selanjutnya, kemitraan. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis. Selanjutnya, keamanan dan keselamatan. Yang dimaksud dengan keamanan dan keselamatan adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan, dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil jasa konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Selanjutnya, kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah
bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang timbul pada lingkungan yang terjaga secara terus-menerus, menyangkut aspek ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Yang terakhir, wawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan wawasan lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, soal yang ketiga, sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Peran mahasiswa dan masyarakat yaitu yang pertama, mendukung dan memastikan terlaksananya Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan baik sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada. Yang kedua, melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi. Yang keempat, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi, keterampilan dan keahlian kerja. Yang kelima, melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi. Yang keenam, mendorong dan meningkatkan peran arbitrasi, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. Nah, soal yang terakhir, menurut Anda, adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi sampai disertai solusi yang dapat Anda berikan? Gunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi, maka pelaksana jasa dalam bidang konstruksi bisa jadi lebih terarah. Setidaknya dengan adanya aturan dalam bidang tersebut dapat memudahkan para pelaksana dalam jasa konstruksi untuk bekerja sesuai peraturan dan ketetapan tersebut. Artinya, dapat memperkecil kemungkinan negatif dalam pelaksanaannya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Setiap aturan pasti memiliki celah dalam pelaksanaannya. Sejauh pengamatan saya, dalam jasa konstruksi terdapat beberapa masalah yang lumayan kritis menurut saya. Nah, contohnya praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sepertinya sudah menjadi hal lumrah. Sebagai contoh saja, untuk mendapatkan suatu proyek, persaingan sogok-menyogok dan permainan orang dalam pasti terjadi. Walaupun tidak semua pekerjaan, dan dalam hal ini Undang-Undang Jasa Konstruksi seharusnya berperan agar bisa mengatasi hal-hal tersebut. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluangnya yaitu negara kita adalah negara yang diatur undang-undang. Setidaknya dengan mempertegas undang-undang atas kepentingan banyak orang dan bukan untuk kepentingan orang tertentu, dapat mengatasi kelemahan di atas. Selanjutnya, threat atau ancaman. Ancaman yang dapat tentunya sangat berbahaya, di mana kita tahu kekuatan penguasa masih mendominasi di negara kita ini, dan tentunya bukan hal yang mudah untuk memberantas praktek KKN, di mana negara kita saja praktisi KKN masih dihormati. Solusi dalam permasalahan ini yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, mengembalikan citra hukum terlebih dahulu dan memperkuat kekuatan hukum serta mempertegas agar praktek KKN ini adalah larangan keras dalam negara kita, bukannya malah dilindungi dan sebagainya. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.